Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada beberapa hari yang lalu saya sudah janji dengan panjenengan untuk melakukan wawancara Bu Yani. Ya. Perkenalkan, saya M. Salman Al-Farisi dari UPT SDN 261 Gresik. Saya dapat tugas dari kegiatan saya, yakni pendidikan guru penggerak pada modul 3.1, yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Nah, salah satu tugasnya di demonstrasi kontekstual itu adalah saya harus mewawancarai beberapa kepala sekolah dalam dilema etika. Apakah hari ini panjenengan berkenan, Bu? Sawo siap. Siap, Bu. Oke. Langsung saja, Bu ya. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, kita awali dulu ya. Kalau dilema etika di sini adalah sebuah keputusan yang mana keputusan ini benar melawan benar. Tetapi dalam situasi yang diambil itu adalah situasi ini benar disudutkan pada dua, benar dan benar, tetapi bertentangan. Sedangkan yang bujukan moral di sini adalah kebenaran melawan salah, itu istilahnya ya. Tetapi di sini tidak ada dua pilihan, tetapi itu sangat bukan pilihan, tetapi juga merupakan tantangan karena benar melawan salah. Sehingga bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya paling tidak kita harus mencari data. Itu aja dulu. Terima kasih, Bu Titi. Sangat menarik sekali, Bu Titi. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Nah itu tadi yang saya bilang ya. Jadi data dulu kita kumpulkan. Nah setelah data kita kumpulkan, di situ kita tidak harus memvonis dulu, tetapi harus mencari solusi. Kemudian kita paling tidak harus mengambil keputusan itu secara perlahan atau bertahap. Baik, Bu. Berarti harus ada tahapan-tahapannya, Bu. Iya. Bu. Selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, dari awal ya, kita cari data dulu. Setelah data itu masuk, kemudian kita uji di mana atau kita analisis dulu. Nah, setelah itu kita cari menguji yang benar dan yang salah. Setelah itu kita ambil siapa di situ yang terlibat. Setelah terlibat, kemudian kita cari solusinya, kemudian kita putuskan secara bersamaan. Terima kasih, Bu ya. Berarti memang ada beberapa langkah, Bu ya, tidak langsung tas-tas, tapi harus ada bertahap. Iya, kita memang keputusan itu kan tidak harus selalu satu pihak saja, tapi harus melihat dari segi yang mana yang harus kita bersama, bonding bersama. Kemudian, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sekali lagi ya, kalau kita membuat keputusan kan tidak harus sepihak, ya tidak harus sepihak. Kemudian dengan orang lain pun kita juga bisa. Yang mana di sini diantaranya kan juga guru juga bisa. Kemudian yang paling penting di sini kalau memang ada sesuatu kasus ini paling tidak orang tua juga harus terlibat di sini. Nah, kita cari bagaimana kesehariannya, jadi kita tidak salah langkah. Berarti yang Ibu anggap efektif itu harus melibatkan guru juga, Bu ya. Iya. Kemudian kalau emang kasusnya dengan anak harus ada dengan orang tua juga. Jadi tidak bisa harus diputuskan dengan sendiri, tidak, Bu ya. Jadi Ya, harus berunding dulu ya, gitu sebelum membuat keputusan yang benar. Termasuk stakeholder Bu ya, kalau andai kata kasusnya lebih ke arah stakeholder lingkungan sekolah yang mendukung. Betul. Kemudian, Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, memang tantangannya sangat besar ya, apalagi kalau sebuah masalah kemudian dilema itu kita harus ada peraturan-peraturan yang ada. Nah, kalau peraturan-peraturan ini ditentang, nah inilah yang kita harus cari solusi yang lain. Jadi nanti kita mengambil keputusan itu tidak salah.
Berarti kalaupun andai kata ada peraturan yang ditentang, tetap mencarikan solusinya gitu. Iya, benar. Tidak sampai Dibuat begini kok masih salah, dibuat begini salah. Sehingga kita cari solusi yang lain gitu. artinya sebagai kepala sekolah penuh dengan pertimbangan gitu ya. Betul. Tidak bisa langsung Iya. bisa juga Bu ya. Iya. Kemudian Bu, apakah ada panjenengan memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada Anda langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya, mungkin bentuk prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan? Saya kira tidak ada jadwal. Ya, selagi itu masalah tidak berat, nah itu pun juga bisa langsung. Ya. Kemudian kalau memang ada jadwal itu kayaknya kalau jadwal itu nanti terlalu lama menyelesaikan ini juga kita sulit. Ya, jadi intinya di sini tidak ada jadwal. Simpel saja. Sewaktu-waktu jika dibutuhkan segera diselesaikan, maka kita selesaikan bersama. Itu aja. Berarti yang saya tangkap itu tergantung dari situasi dan kondisinya. Iya, betul. Kalau masalahnya bisa diselesaikan langsung. Langsung. Tapi kalau emang Kalau terlalu panjang, iya. nanti malah kita itu yang sulit. Betul. Lupa bisa juga seperti Iya, itu. karena tanggung jawab kepala sekolah sudah banyak ya, tidak hanya menangani kasus-kasus saja. Iya, benar. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu tidak harus orang-orang profesional ya. Di sekeliling kita sendiri itu bisa. Apalagi kalau kasus di sekolah itu guru itu yang paling utama juga. Kenapa? Karena setiap hari bertemu. Kalau dengan kepala sekolah kan tidak tatap muka setiap hari. Jadi hanya tahu sekilas saja kalau ada laporan, ya kita baru bisa untuk menyelesaikan itu bersama. Jadi sekali lagi yang di sini itu tidak harus orang profesional. Di sekeliling kita ini yang paling penting. Ya, kepala sekolah, guru, kemudian orang-orang terdekatnya, termasuk orang tua yang seperti saya katakan tadi di awal. Artinya warga sekolah Bu ya? Iya, warga sekolah, stakeholder juga Iya. bisa. Utamanya dalam menggali informasi utama itu bisa didapatkan dari guru berarti Bu ya? Iya, terutama Iya. guru kelasnya, Kelasnya, yang betul. setiap hari bertatap muka. Iya, betul sekali Bu. Itu jika terjadi dilema-dilema yang ada di sekolah. Betul sekali Bu. Terakhir Bu Titi, Mm-mm. dari semua hal yang telah saya sampaikan, yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di dilema etika? Dalam pengambilan keputusan selama ini memang kadang-kadang sebuah keputusan itu ada yang tidak terima, ya kan? Ada yang bisa menerima. Nah, yang tidak bisa menerima ini seperti apa? Nah, seperti kalau dia merasa kurang puas gitu loh. Padahal kita itu sudah menggali data-data yang ada. Kalau diulang kembali, diceritakan kembali datanya ini dari si A, si B dan seterusnya, kalau sekiranya kalau sudah valid, saya kira sudah bisa menerima keputusan itu. Jadi memang dilema ya. Tetapi kalau sebuah keputusan memang apalagi anak, nggak mungkin dia menentang dan semuanya. Kalau sudah didengar oleh yang memberi nasihat dan sebagainya, saya kira dia itu juga sudah pas. Jadi yang penting di sini ada kerjasama, ya kan? Ada kerjasama di sekolah yang baik. Nah itu juga akan menghasilkan hasil yang baik untuk anak-anak kita semua. Terima kasih Bu Titi. Jadi yang saya tangkap itu memang apa yang jenengan sampaikan itu ternyata tidak apa Bu, memang hampir mirip lah dengan yang saya pelajari di modul. Ternyata apa yang jenengan sampaikan itu kasus itu kan banyak yang terjadi pada anak kita yang kita setiap hari berkecimpung bersama, tetapi ada masalah kadang-kadang kita nggak tahu, gitu kan? Ini memang betul apa yang Ibu sampaikan dan saya juga dapat ilmu baru. Kalau kemarin hanya teori dari modul, sekarang langsung dari yang mengalami sebagai pengambil kebijakan ya. Apalagi yang Ibu kan sudah 8 tahun ya sebagai kepala sekolah ya. 8 tahun sebagai kepala sekolah. Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin lain kali barangkali ada kegiatan seperti ini lagi. Mohon waktunya juga. Iya, nggak apa-apa. Demikian Bu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ima. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah Bu Ima, kemarin tempo hari yang lalu kan saya sudah minta persetujuan jenengan untuk melaksanakan wawancara ya. Ya. Oke, akhirnya hari ini kita bisa melaksanakan wawancara. Mohon izin Bu Ima memperkenalkan diri, saya Muhammad Salman Al-Farisi, guru dari UPT SDN 261 Gresik. Saya adalah CGP atau calon guru penggerak yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 6 BPGP Jatim. Saya itu dapat tugas pada modul 3.1 yakni pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam tugas demonstrasi konseptualnya itu saya itu harus melakukan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah. Salah satunya kepada panjenengan yang sebagai kepala sekolah UPT 266 Gresik. Langsung saya mulai saja Bu. Ya, siap. Baik Bu, kalau menurut Bu Ima, selama ini bagaimana Bu Ima dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bu? Menurut saya, sebelum kita melakukan identifikasi kasus-kasus atau dilema etika, terlebih dahulu kita mempelajari tentang 4 paradigma yang dikategorikan menjadi 4 bagian. Yang pertama tentang individual versus community, justified versus mercy, kemudian truth versus loyalty, kemudian yang terakhir adalah short term versus long term. Kemudian setelah itu saya melihat dari sudut pandang secara moral dan hukum, bila kasus tersebut melanggar hukum, maka kasus itu benar melawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar, berarti melawan benar. Itu termasuk salah satu dari dilema etika yang terjadi biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bu Ima. Lalu kemudian Bu Ima, selama ini bagaimana Bu Ima menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ima? Utamanya untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau menurut saya, selama yang saya lakukan sebelum kami mengidentifikasi suatu kasus, kami melihat dari beberapa sudut pandang, kemudian kami menimbang secara bijaksana dan matang terlebih dahulu kasus tersebut, mana yang benar, kemudian keputusan bisa kita ambil. Tapi dalam kita mengambil keputusan tersebut menguntungkan kepentingan orang banyak dan tidak merugikan satu dan yang lainnya. Baik Bu Ima, berarti memang yang diutamakan adalah kepentingan orang banyak ya, kemudian tidak sampai merugikan orang lain. Ya, betul. Saya paham betul. Ya. Kemudian Bu Ima, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ima lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah yang saya ambil dan saya lakukan, yang pertama menentukan akar masalah terlebih dahulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, menanyakan kepada orang-orang yang terlibat, kemudian setelah itu kita mengajak diskusi bersama warga sekolah atau dengan stakeholder di sekitar lingkungan sekolah tersebut. Kemudian kita mengambil keputusan solusi bersama. Kemudian setelah itu kita berusaha membuat refleksi bersama agar seumpama kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bu Ima ya, sangat menarik sekali Bu. Kemudian Bu Ima, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ima anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya. Biasanya saya melakukan analisis kasus tersebut. Yang pertama menentukan
solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah kasus tersebut sesuai dengan rule based thinking, dan kemudian itu juga berdasarkan dengan norma-norma yang berlaku di daerah tersebut, serta kami sangat mengutamakan kepentingan umum agar solusi tersebut bisa bermanfaat bagi semuanya yang ikut terlibat, baik secara sangat bermanfaat jika dilakukan atau manfaatnya itu secara long term atau secara jangka panjang itu ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tapi ada norma-norma juga. Ya, ada norma-norma yang berlaku di daerah tersebut. Terima kasih Bima. Selanjutnya Bima, kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Tantangan ini mungkin bagi saya itu terlalu berat, tapi setelah kita mengetahui dari beberapa sumber, tantangan yang dapat saya ambil atau keputusannya yaitu mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya masalah itu sama-sama benar, dan dalam mengambil keputusan itu kita harus sama-sama menguntungkan dari kedua belah pihak, tidak ada yang merasa dirugikan satu dengan yang lain, itu yang terpenting. Ya, terima kasih Bu Ima. Memang mencari jalan keluar yang Bu Ima inginkan itu menguntungkan kedua belah pihak. Ya, betul sekali. Tidak ada yang saling dirugikan. Ya, siap Bu Ima. Kemudian, apakah Bu Ima memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah Bu Ima langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Bagaimana? Ya. Seumpama saya menangani kasus tersebut dalam mengamati kasus tersebut, kita sebaiknya mempunyai target, ya, tapi melihat situasi dan kondisi yang mendukung dalam menyelesaikan konflik tersebut. Nah, untuk itu, untuk memutuskan suatu masalah, kalau seumpama masalah itu masalah ringan, berarti saya langsung memutuskannya pada waktu itu juga. Tapi kalau sebaliknya masalah itu terlalu berat, berarti nanti masalahnya harus dilakukan secara bertahap seperti itu, sehingga masalah itu bisa ada solusi alternatif yang terbaik. Berarti tergantung sikon juga Bu ya? Ya, tergantung dari situasi dan kondisi masalah tersebut. Kalau masalahnya bisa diselesaikan langsung hari ini juga bisa. Kemudian kalau masalah terlalu berat itu membutuhkan waktu yang lama, tapi pada intinya harus ada keputusan alternatif solusi yang terbaik. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali Bu Ima ya. Selanjutnya Bu Ima, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ima dalam melakukan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Ya, selama ini kalau ada kasus mungkin ada sebagian dari warga sekolah atau stakeholder bisa membantu saya untuk menangani masalah tersebut. Kemudian dari warga sekolah tersebut akan memberikan masukan, tanggapan, dan kritik yang membangun bagi sekolah kita agar kedepannya masalah tersebut bisa diatasi dengan baik. Di semua ada dukungan, ya, ada dukungan dari warga sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Dukungan dan komitmen tentunya Bu Ima ya. Jadi Bu Ima itu juga yang dalam hal membantu atau untuk menyelesaikan sebuah masalah, tidak Bu Ima sendiri yang menangani ya? Tidak hanya saya sendiri, semua warga sekolah itu terlibat untuk mengatasi masalah tersebut. Ini selanjutnya Bu Ima, dari semua hal yang telah Bu Ima sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Ima petik dari pengalaman Bu Ima dalam mengambil keputusan di Lima Etika? Ya. Kalau menurut saya, setelah saya mempelajari dari
materi tentang paradigma, paradigma dilema etika, kemudian ada 3 proses cara menanggapi tantangan, kemudian ada 9 langkah untuk mengambil keputusan. Ini sangat menarik sekali bagi saya. Nah, ini ada pelajaran yang sangat menurut saya itu sangat bermanfaat bagi saya sendiri, terutama dalam mengambil kebijakan. Pelajaran ini dapat diambil saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian selain itu ada dukungan dari warga sekitar dalam mengambil keputusan itu, tidak hanya dari saya saja, untuk mengambil keputusan secara bijaksana dan adil. Kemudian permasalahan tersebut ya yang pernah terjadi itu menjadi pertimbangan untuk menentukan solusi yang terbaik bagi saya. Dan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar saya itu mungkin dapat dipertanggungjawabkan secara moral, sosial, terutama dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasannya akhirnya pada agama juga. Iya, kembali ke agama kita masing-masing. Oke. Bima, terima kasih banyak Bima, sangat menarik sekali. Dari paparan yang Bima sampaikan itu saya dapat ilmu baru yang sangat banyak juga. Karena kemarin saya belajar modul, terus kemarin juga menyelesaikan kasus, dan pada kesempatan kali ini saya langsung mewawancarai seorang pemimpin, dan ternyata pandangan ini jawabannya sangat bagus dan ternyata tidak jauh beda dengan apa yang saya pelajari di modul. Jadi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, panjang umur, dan semoga tugas panjenengan bisa dilaksanakan dengan baik dan sukses untuk kalian panjenengan semua. Amin, amin. Terima kasih. Jasa yang itu ya. Ya. Mohon untuk diri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.